Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di videoku kali ini aku mau undang salah satu teman aku, bisa jadi panutan aku. Dan yang paling penting ini teman semakan seminum di asrama, kayak gitu ya. Yang pastinya salah satu ustazah yang ada di pesantren. Dan beliau kenal banget sama aku, yang akan menemani aku buat sharing-sharing ke kalian pada malam hari ini. Ditunggu videonya, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan yang paling penting aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku ya. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Oke, perkenalkan ini namanya Ustazah Epi. Beliau adalah teman semakan seminum ketika di pesantren dan masih sampai sekarang. Alhamdulillah selama kenal beliau, orangnya sangat baik, humble, dan terus bersama beliau. Oke, dan yang paling penting senang banget ketika bersama Ustazah Epi karena selalu happy, sesuai namanya. Oke guys, pada malam hari ini ceritanya kita selain sharing, kita ada sedikit permainan. Kayak apa ya? Permainan tradisional saya. Kalau aku menang, aku nanya di Ustazah Epi. Tapi kalau Ustazah Epi menang, Ustazah Epi nanya aku. Oke, langsung aja. Aku yang menang. Oke guys, sekarang aku mau tanya Ustazah Epi. Apa ya kira-kira? Wow, Cantik geli. Oke Zah. Sebenarnya ini apa ya? Mengulang pengalaman ketika di pesantren. Nah, ketika Ustazah mengajar. Ketika Ustazah ngajar ya di kelas. Ini mungkin masih ingat aja kira-kira metode apa yang Ustazah pakai ketika Ustazah ngajar di kelas tuh, biar apa ya, mencairkan suasana, biar santri itu nggak ngantuk gitu Ustazah, biar jadi pembelajaran juga. Oke, Ustazah, kira-kira pengalaman apa yang Ustazah dapatkan ketika kenal Yensi? Satu. Sorry ya. Yensi tuh. Pengalaman tuh udah kate sebenarnya. Tapi yang buat berkesan tuh sih kok. Pengalaman mengenal Yensi tuh satu. Orangnya tuh agak-agak lumayan keras kepala. Yes. Keras kepala tuh bukan keras kepala misal egois, mana tuh bukan. Yes. Dia hanya tegas. Jujur banget. Ketika misalnya tuh dia disalahkan itu, nah tapi dia tidak ngerasa bersalah. Nah di situ dia tuh pokoknya bersikeras untuk nak membuktikan bahwa dia tuh sebenarnya tuh tidak bersalah. Nah yang itu. Oh yes. Sama kenalan Yensi, belajar tegas satu. Terus yang kedua belajar maksudnya tuh sih lebih ke jaga jarak cetena. Jaga jarak dengan Santri. Maksudnya tuh bukan jaga jarak sih, lebih ke apa itu namanya? membangun wibawa. Agak sedikit berwibawa dikit. Terus yang kedua belajar jujur. Yang ketiga belajar tegas. Yang keempat belajar memberanikan diri ketika ada unek-unek dalam otak. Berani karena benar gitu ya. Memberanikan diri dalam artian itu ngeluahkan apa yang ada dalam otak tuh, nah harus dikeluarkan aja tuh. Apapun itu, entah itu ada ular itu harus dikeluarkan. Bercanda ya guys. Oke, next sweet dah. Next ya, tanya selanjutnya. Nah, Aku benar. kalah. Ini aku tadi ya? Jika Anda melihat salah satu sahabat Anda menyakiti Anda, apa yang Anda lakukan? Wow. Ya, mungkin yang pertama
apa yang dirasakan itu pasti sakit ya. Setiap orang tuh sakit kalau misalnya ada orang yang nyakitin kita, apalagi teman sendiri, sahabat sendiri yang udah lama deket tapi dia tiba-tiba nyakitin kita gitu. Cuman tapi sebenarnya aku pribadi aku sebenarnya tidak peduli juga dia nak nyakit atau tidak begitu kan. Salah satu sebenarnya aku bukannya orang peduli dengan orang yang sudah nyakit aku, sebenarnya tuh tidak. Tapi bagi aku pribadi, kalau mau jujur, kalau ada orang yang menyakiti kita, mungkin dimaafkan tapi mungkin dia di out dikeluarkan dari hidup gitu. Walaupun sebaik-baiknya teman itu ya. Sebenarnya kalau aku nilai kau tuh gitu cuek gitu nah. Sudah yang sudah ya begitulah. Kalau kesan aku lebih ke kontrol emosi. Oke. Tapi itu mungkin prinsip. Misalkan kalau orang baik, kita lebih baik lagi. Tapi kalau orang jahat dengan kita, bukannya kita jahati tapi kita jauhi, seperti itu. Sekedar sekedar bukan tidak mungkin kan, tidak diinginkan maksudnya. Oke. Next. Waduh, 2 kali. Aku tahu lipatan aku. Harapan Anda untuk pondok ke depannya? Ya, harapan aku pribadi. Simple passion. Ya, semoga pihak pesantren tempat aku sekolah menonton, ustadz-ustadzaku nonton channel aku. Harapan aku ke depannya untuk pesantrenku tercinta supaya pertama lebih maju lagi. Ya pasti itulah ya, kalau maju lebih berkembang lagi, lebih baik lagi ke depannya, itu aja sih. Karena dengan maju di segala aspek, di segala bidangnya, insya Allah bukan hanya bagus tapi menjadi pesantren yang banyak dilirik di Indonesia kayak gitu. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri di dalam diriku kalau pondok di mana tempat aku belajar menimba ilmu itu maju dan besar gitu. Besar dalam artian lebih terkenal. Ya, terkenal gitu. Banyak orang tahu gitu. Terkenal dari segi pendidikan, ya, terus semuanya. Yes. Everything. Oke. Selanjutnya. Jahat tulisan ibu. Berapa lama di pondok dan pengalaman apa yang pernah dirasakan di pesantren? What? Kalau tanya berapa lama, lumayan lama, tapi nggak lama-lama banget. Kalau 10 tahun tuh lewat. Pengalaman tadi deh? Pengalaman selama di pesantren, mulai dari jadi pertama kali masuk pondok, jadi santri, yang namanya kenal yang tadi tidak pernah kenal ini uang banyak, tiba-tiba kenal uang banyak, yang tadinya tidak kenal uang mungkin setiap manusia itu asing, otaknya, akalnya, pola berpikir segala macam. Oke, sebenarnya pengalaman tuh banyak ya. Yang jelas yang namanya kita adaptasi dengan lingkungan baru, mengenal orang baru, teman baru, asrama baru, semuanya baru, pasti kaget gitu kan. Kaget ketika datang ke pesantren itu. Yang pastinya pengalaman yang tak akan terlupakan itu ketika sebenarnya bukan mandinya Ustazah. Yang tidak terlupakan. Kalau mandi sih biasa saja, tetap mandi pakai air. Walaupun mungkin dulu mandi pakai pasir. Iya, walaupun kan dulu memang tidak sebagus sekarang. Kalau dulu WC-nya cuma 2, kamar mandinya masih banyak perbaikan. Terus lokalnya dulu, kamar mandi mungkin lah ada. Enggak. Kami pakai seng. Kami belum ada. Terus sama air kan? Belum. Pakai seng. Belum. Next.
pengalaman ketika menjadi pengurus. Wah, kalau pengalaman ketika jadi pengurus sih, alhamdulillah senang kalau jadi pengurus itu. Salah satunya bisa belajar banyak hal, belajar apa ya? Apalagi dulu alhamdulillah pernah belajar organisasi bareng kawan-kawan. Dari situ apa ya, ditekuk pimpinan pondok, pengasuhan santri, supaya yang pertama itu supaya bisa adil gitu. Adil, bertanggung jawab, dan bisa mengayomi adik-adiknya gitu. Karena kita kelas yang paling tinggi, kelas yang apa ya? Kelas 6 yang namanya pengurus itu pasti kelas tinggi. Ya, pastinya yang pengalaman yang paling banyak itu mungkin apa ya? Yang namanya kita masih belajar. Pasti pernah lah kena marah, diomeli oleh ustazah, misalnya apa ya, nggak tepat waktu, kurang bertanggung jawab, banyak pokoknya pengalamannya. Udah. Terakhir ya. Oke. Terakhir guys. Nah, oke, ini mungkin pertanyaan khusus pribadi untuk ustazah. Kira-kira ya, apa rencana ustazah ke depannya gitu ya, supaya mungkin apa ya, hidup ustazah tuh lebih baik lagi, lebih bahagia ya, pokoknya apa deh. Tapi difficult answer. Apa tadi? Sebenarnya hidup simple. Kedepannya cukup jalani kan apa adanya. Ketika kita yang paling susah itu nerima takdir Tuhan. Untuk pasangan itu yang paling susah. Ketika kita pengen ini, tiba-tiba dia Tuhan yang ini, ya itu harus benar-benar apa namanya, susah diterima. Berharap aku dapatkan apa yang aku inginkan. Kedepannya kalau untuk apanya? Untuk mungkin kehidupan pribadi. Misalnya merit. Ya, apapun itu. Kalau untuk merit 50% tertarik, 50% lebih menikmati kesendirian. Sebenarnya aku tuh lebih nikmat lebih enjoy yang namanya di WN, because I want happiness and freedom in my life. Tuhan lah. Oke, boleh tidak nanya bonus tapi apa? Bagaimana cara ustazah? Gimana cara ustazah ini mungkin ke lebih masukan ya. Cara ustazah memaafkan, mungkin di dalam hidup ustazah tuh pernah ada yang menyakiti, ngejek, atau melakukan hal-hal yang ustazah tidak suka tapi mereka tidak tahu. Gimana cara ustazah apa ya? Mungkin apa ya? Gimana cara ustazah menghandle-nya? Kalau aku sih orangnya lebih ke cuek. Terserah. Ya, ingat apa kata Ali bin Abi Thalib. Tidak perlu menjelaskan apapun kepada apapun itu, kepada siapapun, karena yang menyuka itu tidak membutuhkan itu, dan yang mencimu tidak percaya itu. Dia menciku. Kamu nak benci dengan aku, nak ngakir prinsip ini. Kita jangan mati, jangan lemah cuman karena orang benci dengan kita. Masih banyak orang lain yang agam dengan kita. Itu kian. Toh yang nyakah duit kita tulah, yang hidup kita tulah. Orang ngatur aku serah, itu hak orang, yang dapat dosa orang, silakan bermain di belakang kita, terserah, cuek ibai. Selagi maksudnya selagi masih bisa apa namanya diperbaiki ya, maksud dinasehati. Tapi kalau menurut aku sih lebih ke pertama lebih cuek, tapi kalau ada ketahanan lagi, aku tanya baik-baik. Ketika orang itu
ditanya baik-baik masih pecah, misal cak dak galak, ngaku apa dak jujur, apa cak mano, apa cak masih, intinya ya aku ngerti ngapa wong dak galak jujur apa cak mano, intinya sih kok aku udah pernah nyakit, aku udah pernah mengganggu hidup wong. Tapi Oke, terima kasih sudah mau sharing. Semoga kehidupan Ustazah Epi ke depannya lebih baik lagi, bahagia dunia dan akhirat. Semoga mendapatkan pasangan yang terbaik untuk Ustazah dan segala keinginan yang Ustazah inginkan tercapai. amin. Amin. Oke, itu aja guys video kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.